PKS dan Demokrat adu jotos berebutan Cawapres, koalisi rebahan Anies ini bakal bubar. Demokrat menyuarakan aspirasi rakyat pro perubahan yang ingin segera mendapatkan kepastian Mas Anies Baswedan bisa berlayar. Kalau Capres belum umumkan siapa cawapresnya, publik menganggap belum ada kepastian kesepakatan dukungan dari parpol-parpol pengusungnya. Itu dalam terus-menerus punya tenggat waktu karena koalisi ini kan dibangun untuk jangka panjang, insya Allah sampai pada pemilu, bahkan melampaui pemilu nanti karena kita ingin bekerja sama. Jadi tidak ada satu keharusan atau tidak ada satu urgensi untuk melakukan evaluasi pada tenggat waktu tertentu karena pada dasarnya setiap bertemu ya kita melakukan evaluasi. Menyuarakan keinginannya dan saya yakin tiga partai ini, Demokrat, Nasdem, dan PKS sangat memahami kepentingan dari masing-masing. Kita sudah punya piagam kerjasama, beda dengan koalisi yang lain. Jadi KPP insya Allah hangat, dinamis, bahwa ada riak-riak biasa. Saat ini yang paling pokok adalah kita ketemu yang paling layak untuk meningkatkan kemenangan Pak Anies. Itu satu, ya. Adapun dalam perdebatan hari demi hari itu sanggup pun sudah diputuskan, pasti akan bisa berubah dengan situasi politik yang berkembang pada hari akhir. Tapi saya yakin ini insya Allah sudah tidak sulit lagi. Apalagi kalau tetangga-tetangga sebelah sudah mengumumkan lebih bagus lagi. Tadinya kan sempat 5 ya, kalau Ustadz Muhammad Soebul Iman mengatakan sisanya 3, Mas AHY, Ibu Khofifah, dan Kang Aher. Nah, dalam pembahasan terus sedang dimatangkan. Koalisi perubahan terancam bubar justru gara-gara Anies Baswedan yang Capres dan AHY melalui partainya ngotot sebagai Cawapres. Hal tersebut berbeda pendapat dengan partai koalisinya PKS yang mengajukan nama mantan Gubernur Jawa Barat sebagai Cawapres Anies. Terancam bubar, koalisi perubahan ini mendapatkan sorotan dari penulis Argo Javires dengan menuliskan sebuah artikel, "Sudah saya prediksi koalisi rebahan ini bakal bubar dengan sendirinya pada waktunya." Urusan siapa Cawapresnya Anies sampai detik ini koalisi rebahan itu sengaja masih bungkam. Sekalipun mereka sudah sepakat urusan Cawapres Anies yang mutusin, Nasdem dan PKS punya kepentingan terselubung, begitu pula Demokrat punya kepentingan sendiri. Sepertinya strateginya Anies memang sengaja mengulur waktu sampai mepet di menit-menit terakhir, sehingga ketika Anies mengumumkan siapa cawapresnya lalu ada partai koalisi yang tidak sepakat dan cabut kongsi, waktunya sudah mepet, tidak bisa cari koalisi lain. Sebab besar kemungkinan cawapres Anies bukan AHY. Jika AHY jadi wapresnya, berat buat Anies tembus sampai ke putaran kedua. Itulah sebabnya sampai detik ini koalisi rebahan itu masih belum mau mengumumkan cawapres pilihan Anies lantaran adanya mosi tidak percaya Nasdem dan PKS terhadap AHY. Di sisi lain, elektabilitas Anies juga terus anjlok. Saat ini pecah rekor berada di posisi ketiga, urutan terbawah merosot ke Yus. Demokrat pun meradang dan ancang-ancang bakal mengevaluasi dukungan mereka terhadap Anies. Ini jelas bumerang dan buah si malakama bagi Nasdem dan PKS. Usung AHY bakal keok, tidak usung AHY Demokrat bakal cabut dari gerombolan mereka. Akibatnya sudah pasti runyan, persyaratan presidential threshold tidak terpenuhi. Gagal masuk dalam radar Pilpres 2024 pula. Ambisi Surya Paloh dan JK pun ambruk dengan sendirinya, nangis darah berjamaah. Tentu saja Demokrat curiga lantaran sampai detik ini AHY belum juga umumkan Anies menjadi cawapresnya. Belum juga diumumkan Anies menjadi cawapresnya. Gelagat itu bisa dilihat dari langkah catur PKS yang berupaya merayu Mahfud MD jadi cawapresnya Anies, tapi ditolak secara halus oleh Mahfud MD. Ini yang tambah bikin Demokrat kena gejala tipes mendadak, apesnian. Demokrat gelap mata dan dengan emosi yang meluap tidak tertahankan, memberi target batas tenggat waktu bagi Nasdem untuk segera mengumumkan siapa cawapresnya Anies di bulan Juni ini. Jika tidak, maka Demokrat bakal mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Bahasa halusnya say goodbye, sayonara, fayas kondios, hasta la vista baby dari koalisi rebahan kelas bekijat itu. Memang lucu, yang satu ngebut, dua lainnya masih ragu. Endingnya bisa diprediksi, koalisi perubahan bakal berubah menjadi koalisi rest not in peace.
Satu-satunya cara untuk menepis rasa malu yang tak terkira timpakan kesalahan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Mulai dari goreng isu menjegal Anies sampai urusan cawe-cawe pun bakal terus digoreng sampai segosong-gosongnya. Jegal apanya? Teriak-teriak menuding Anies digembosi nyapres lantaran cawe-cawenya Jokowi. Padahal ngurus koalisi sendiri saja tidak becus. Nasdem mewanti-wanti Andi Arief agar tunduk pada keputusan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang telah menandatangani piagam koalisi yang isinya memberikan mandat penuh ke Anies untuk memutuskan siapa wakilnya. Apakah Nasdem tidak sadar bahwa Andi Arief sebagai keroco di Demokrat itu sudah pasti atas induksinya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Itu dari sisi Nasdem. Dari sisi Demokrat menuding penurunan elektabilitas Anies karena belum adanya pengumuman resmi siapa cawapresnya Anies. Belum apa-apa sudah berantem saja para bocil koalisi rebahan kelas bekicot ini. Katanya koalisi perubahan untuk persatuan, mereka sendiri tidak bersatu pada cakar-cakaran sendiri. Jadi sudahlah, mimpi Anies menjadi capres RI tidak akan pernah terwujud lantaran dijegal oleh koalisinya sendiri dengan cabut kongsinya Partai Demokrat jika tidak mencawapres AHY. Makanya sudah diprediksi koalisi rebahan ini bakal bubar dengan sendirinya pada waktunya. Nanti kalau sudah bubar, langkah bidak catur selanjutnya tinggal serang pemerintahan Presiden Jokowi dengan dalih cawe-cawe. Namanya juga koalisi kentut gerombolan berikil. Sehingga ketika Anies mengumumkan siapa cawapresnya lalu ada partai koalisi yang tidak sepakat dan cabut kongsi, waktunya sudah mepet, tidak bisa cari koalisi lain. Sebab besar kemungkinan cawapres Anies bukan AHY. Jika AHY jadi wapresnya, berat buat Anies tembus sampai ke putaran kedua. Itulah sebabnya sampai detik ini koalisi rebahan itu masih belum mau mengumumkan cawapres pilihan Anies lantaran adanya mosi tidak percaya Nasdem dan PKS terhadap AHY. Di sisi lain, elektabilitas Anies juga terus anjlok. Saat ini pecah rekor berada di posisi ketiga, urutan terbawah merosot teyus. Demokrat pun meradang dan ancang-ancang bakal mengevaluasi dukungan mereka terhadap Anies. Ini jelas bumerang dan buah simalakama bagi Nasdem dan PKS. Usung AHY bakal keok, tidak usung AHY Demokrat bakal cabut dari gerombolan mereka. Akibatnya sudah pasti runyam, persyaratan presidensial threshold tidak terpenuhi. Gagal masuk dalam radar Pilpres 2024 pula. Ambisi Surya Paloh dan JK pun ambruk dengan sendirinya, nangis darah berjamaah. Tentu saja Demokrat curiga lantaran sampai detik ini AHY belum juga umumkan Anies menjadi cawapresnya. Belum juga diumumkan Anies menjadi cawapresnya. Gelagat itu bisa dilihat dari langkah catur PKS yang berupaya merayu Mahfud MD jadi cawapresnya Anies, tapi ditolak secara halus oleh Mahfud MD. Ini yang tambah bikin Demokrat kena gejala tipes mendadak. Apes niat. Demokrat gelap mata dan dengan emosi yang meluap tidak tertahankan, memberi target batas tenggat waktu bagi Nasdem untuk segera mengumumkan siapa cawapresnya Anies di bulan Juni ini. Jika tidak, maka Demokrat bakal mengevaluasi dukungan mereka ke Anies. Bahasa halusnya say goodbye, sayonara, fayas kondios, hasta la vista baby dari koalisi rebahan kelas bekicot itu. Memang lucu, yang satu ngebet, dua lainnya masih ragu. Endingnya bisa diprediksi, koalisi perubahan bakal berubah menjadi koalisi rest not in peace. Satu-satunya cara untuk menepis rasa malu yang tak terkira